Buat apa berkorban kalau akhirnya jadi korban? Kalimat itu selalu mengganggu di setiap relawan gugus tugas. Buat apa berkorban jika keluarga menjadi korban? Kalimat itu tidak hanya berisik, tapi mengusik hati para relawan gugus tugas. Mengingat keluarga dan anak-anak di rumah begitu rentan terpapar atas pekerjaan yang kami jalani. Untuk apa peduli? Jika masyarakat saja seolah tidak peduli. Untuk apa bekerja jika yang ada adalah kecewa dengan segala kebijakan yang ada? Kalimat ini menari-nari, menambah risau di hati. Kami para relawan gugus tugas biarlah kalimat ini tertuju pada kami. Dengan segala keterbatasan, meredam pikiran dengan segala logikanya, hingga hati memberi perseptif yang berbeda akan makna. Untuk apa? Untuk tidak berkorban. Bukankah perjuangan ini bukan lagi sekedar pengorbanan, tapi sebuah kehormatan? Karena bisa berada di barisan para pejuang kemanusiaan. Untuk apa screening jika kalian tidak bergeming? Jika bergeming, akan mengalirkan kode genetik kepahlawanan yang terus mengalir sampai anak keturunan. Hingga kelak anak-anak terselamatkan dari memori bahwa orang tuanya pernah lari dari pengabdian.
Untuk apa kalian peduli? Jika peduli, akan ada jiwa yang akan terselamatkan. Kalaulah hanya itu yang kalian pikirkan, ingatlah kalimat ini. Barang siapa menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah dia menyelamatkan kehidupan semua manusia. Memang kalimat ini tidak menghilangkan penat, tapi kuharap dapat memulihkan ingatan dan semangat para relawan tangguh. Salam dan doa, semoga kita kembali dapat saling berpelukan. Buat kalian para relawan tangguh yang berada di pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit, teristimewa buat kalian yang bertugas menjaga perbatasan dan pusat karantina. Semoga Allah menguatkan, menolong, dan memberikan hidayahnya buat kita semua.